Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Masih Injil Minahasa. Kita percaya hari ini akan membawa berkat dalam kehidupan kita ketika kita mencari Tuhan, karena hanya Dia yang akan memberikan kita kekuatan, semangat untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari hidup yang kita jalani sebagai orang yang percaya. Dan oleh karena itu, mengawali hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita rindu untuk dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau selalu menolong dan memberkati kami. Rancangan-rancangan-Mu indah bagi kami, mendatangkan berkat dan kekuatan, sehingga kami tetap menaruh pengharapan hanya kepada Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang akan tetap menyertai perjalanan kehidupan kami di tahun 2024. Saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang membuka hati untuk mendengar dan melakukan kehendak firman Tuhan, maka disitulah cara Tuhan luar biasa akan membentuk kami menjadi umat yang setia, yang taat untuk mengerjakan panggilan iman kami sebagai orang percaya. Ampuni dan kasihani kami Bapa, umat-Mu yang berdosa ini. Dan ini doa kami persembahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bagian bacaan firman Tuhan di hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, terambil dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keempat bagian A. Firman Tuhan berkata demikian, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Demikianlah firman Tuhan, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bacaan kita hari ini mengangkat tema bermegah dalam Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bermegah adalah tindakan atau sikap yang menunjukkan perasaan bangga atau keunggulan diri. Bermegah diri artinya membuat diri tampak mengagumkan, yang karenanya ada banyak orang akan memberi pujian dan sanjungan kepadanya. Dalam pembacaan kita hari ini, nampaknya Paulus ingin agar orang-orang percaya tidak terjebak pada soal memegahkan diri dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah saja. Misalnya karena melakukan hukum Taurat seperti menyunatkan diri. Bagi Paulus, bermegah dalam hal-hal yang lahiriah bukanlah sesuatu yang tabu untuk dilakukan, karena apapun yang dapat kita lakukan dan kita kerjakan dengan usaha yang berat, maka kita patut merasa bangga asalkan kita tidak terjerumus pada kesombongan diri yang sangat berlebihan. Tetapi bagi Paulus, bermegah dalam Yesus Kristus akan membuatnya dimuliakan atau Tuhan itu dimuliakan. Sedangkan bermegah untuk hal yang lahiriah hanya akan membuat kita terjebak pada kesombongan diri sendiri. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu Paulus menasehati agar kehidupan orang percaya harus selalu terarah pada Yesus Kristus. Paulus menyebut kata ini untuk kiranya kita memahami bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya harus bermegah dalam Yesus Kristus. Artinya melalui kehidupan kita sebagai orang percaya, apapun yang kita lakukan dan kerjakan semua harus menjadi persembahan bagi Yesus Kristus atau demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga apapun yang dihasilkan dari pekerjaan dan usaha kita semua akan terarah pada kemuliaan Yesus Kristus sendiri. Seperti yang Paulus katakan dalam surat Roma asalnya yang ke-11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan hari ini, kita semua diajak untuk mengintrospeksi kehidupan kita. Sebab sebagai manusia kita
pasti memiliki banyak kelebihan oleh karena kita terampil dalam melakukan sesuatu usaha atau pekerjaan, punya banyak pengalaman untuk melakukan hal-hal yang mengagumkan. Tetapi bagi Paulus juga menasihatkan kita agar kita waspada, penuh kehati-hatian, sehingga kita jangan sampai terpancing untuk membegangkan diri atas apa yang kita kerjakan, dan akhirnya terjebak untuk berbegal secara lahiriah dan menjadi sombong, angkuh, bahkan juga menjadi tinggi hati. Karena itu apapun yang kita lakukan, jadikanlah itu sebagai cara kita untuk memuliakan Tuhan, seperti yang dihasilkan oleh Paulus atau seperti yang dinasehatkan juga oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan oleh karena itu, ketika kita diberikan ruang dan kesempatan untuk menikmati hari ini, maka kita percaya bahwa hal yang penting dan terutama yang kita lakukan, muliakanlah Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati kita semua dan firman ini menjadi berkat. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran nama-Mu sebagai Tuhan dan Allah kami di dalam Yesus Kristus, yang patut kami megahkan dan agungkan setiap saat dan waktu. Engkau yang memperkenankan kami menikmati tahun anugerah, tahun berkat Tuhan, tahun 2024. Sekiranya tahun ini menjadi bahan perenungan tersendiri bagi kami, untuk kami tidak kembali lagi pada kehidupan kami yang lama. Kami menjadi manusia yang baru, yang tentu rindu dipakai oleh Tuhan, menaburkan kasih, menaburkan kebaikan, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong, tidak egois, tetapi bagaimana kehidupan kami mampu untuk meneladani sifat Kristus yang rendah hati, penuh cinta kasih, yang juga memakai hidup kami untuk diberkati Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Dan biarlah melalui segenap kehidupan yang kami jalani, apakah itu dalam tugas pekerjaan, apakah itu dalam pelayanan, dalam sendi kehidupan apapun, biarlah orang memuliakan Tuhan. Dan kami percaya kehidupan kami yang kami jalani hari ini tidak akan sia-sia ketika kami selalu mengenal Engkau, menjadikan Engkau sebagai segala-galanya dalam kehidupan kami. Ketika mungkin ada kecemasan dan ketakutan, ada kekhawatiran untuk menjalani kehidupan, kami memasrahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan, karena kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami percaya bahwa Engkau selalu hadir dalam pelayanan gerejamu. Engkau tetap memberkati hamba-hambamu yang Engkau utus, Engkau pakai untuk memberitakan firman, baik sebagai diaken, penatua, guru agama, dan semua pendeta. Kami hanya Allah Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani. Mampukanlah kami dengan cara-Mu Tuhan yang ajaib, supaya melalui pelayanan ini semakin banyak orang yang terberkati, semakin banyak orang yang mengatakan Tuhan itu baik. Sekalipun jalan yang kami tempuh masih rahasia, kami tidak akan tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi kami berpegang teguh pada janji firman Tuhan, bahwa orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, maka kami akan menikmati pertolongan Tuhan hari lepas hari. Ya Tuhan, jika di antara kami ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Jika ada yang berduka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Jika ada yang mulai patah semangat untuk menjalani kehidupan, Tuhan anugerahkan kekuatan, anugerahkan sukacita dan kegembiraan, sehingga mereka melihat bahwa di jalan hidup mereka ada Tuhan Yesus yang selalu membimbing dan mengarahkan pada jalan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Dan terima kasih Bapa, kami tetap menggumuli akan setiap hal yang akan kami jalani di tahun ini. Biarlah Engkau juga memberkati para pemimpin-pemimpin kami dalam persiapan juga untuk melaksanakan pemilihan, baik pemilihan para presiden dan tentu wakil presiden, semua anggota-anggota legislatif. Tuhan, kami taruh semua di dalam Engkau. Biarlah kami mendapatkan hal yang terbaik, mendapatkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga kami percaya pemimpin-pemimpin kami yang melayani masyarakat, mereka diberikan karunia hikmat di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh mengerjakan panggilan iman ini dengan sukacita dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kehidupan yang kami jalani betul-betul Tuhan pakai.
Tuhan, landaskan semuanya di dalam takut akan Engkau, sehingga dalam hal apapun yang kami jalani, kami percaya nama Tuhanlah yang akan terus kami muliakan. Maka ini doa kami Bapa, ini pengharapan iman kami sebagai umat yang percaya. Kami meletakkan kehidupan kami dan keluarga kami hanya di dalam rancangan Tuhan yang mendatangkan berkat dan sukacita. Kami berdoa dan bermohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah kita telah menikmati akan kasih dan kebaikan Tuhan di hari ini. Semoga pelayanan firman dengan doa kita semua akan dikuatkan untuk menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan damai di hati.